Saya menyampaikan konsepnya Imam Ghazali. Ia komelo ki mapakaraja sukru ku pengala ta'ala nomor sidi hadirkan ku atita makara pengala ta'ala. Dalam Islam itu kata Syekh Amin Al-Qurdi ada dua konsep yang mirip tapi namanya beda, yaitu ujub dan takabur. Maka saya pernah cuci motor, Pak. Cuci motor, ada orang bilangi, Kak. Iya tuh Nasir. Dia tuh jam panggil ada ya motorku. Dia jam panggil ada Nasir tuh motorku. Kenapa? Mito Kak Nasir kena Kak penyakit hubbud dunia. Ayat hubbud dunia, cinta dunia. Semua yang ada di dunia ini adalah kehendaknya Tuhan. Jangan mencela temanmu. Karena kamu mencela-cela temanmu berarti mencela Tuhan. Nasabak bindruk na Allah Ta'ala. Ada orang pesek, jangan celah. Peseknya itu pesek dari Tuhan. Coba anda elok tak? Macam cak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat jamaah subuh, wabil khusus para alim, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan. Mengulang kembali alhamdulillah Siti najaki untuk mapakaraja syukru risesen fong Allah Ta'ala, karena tidak semua orang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, apalagi kalau bernama konsisten. Maka ketika itu bisa laksanakan dengan baik, konsisten, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabaya rupa bere puleri puangi. Di antara zikri tak nenia akidata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Oleh karena itu ada kasih di ayat di surah Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Maka dia Allah Ta'ala, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah saya, kata Allah. Adkurkum, maka saya akan mengingat kalian. Ingat raka, ingat toki. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu ingkar. Saya melihat, membaca bukunya Imamul Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ternyata ya rotawe narek komacai mapakaraja syukru yang selalu bersyukur, maka zikirnya akan jalan terus. Orang yang selalu bersyukur, zikirnya akan jalan. Marilah kita ke bukunya dulu Imamul Ghazali ketika dia menjelaskan tentang syukur. Orang yang bersyukur sebenarnya urutannya itu kata Imamul Ghazali ada 3. Nomor sidi al-ilmu, Pak disengeng. Yang kedua al-halu, kondisi batin. Yang ketiga al-amalu, Pak gaukeng. Jadi kumakada alhamdulillah itu sebagiannya hanya merupakan satu bagian dari komponen syukur. Syukur yang sebenarnya itu ada 3 tahapannya. Kata Imamul Ghazali, itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa jalankan, orang yang menjalankan ini akan jalan sikirina. Al-Baqarah 152, na perentangi pong Allah Ta'ala, fadkuruni, ingerak kau ngerat toki.
Washkuruli, bersyukur pada saya. Insya Allah kalau syukurnya jalan, zikirnya jalan. Yang pertama kata Imamul Ghazali, konsep syukur itu al-ilmu. Pak disengeng, aga betuan ye. Harus dihadirkan dalam hati Pak disengeng tak maka da sininna anu tarimaiye boleh mana kepung Allah Ta'ala. Dan ini bukan sekedar pengetahuan, harus dihadirkan dalam rasa. Itulah nanti al-halu. Ya. Apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa bangun subuh ini dari Allah. Irona waktu tamatindro. Bukan kita yang kontrol itu jantung. Orang akan mati kalau jantungnya berhenti. Karena jantung itu dia memompa darah terus menerus. Matindro ki kita sudah kehilangan akal kita. Tidak ada kesadaran kita, tapi itu jantung bergerak terus. Niga pakai doye, Allah Ta'ala. Makanya Allah marah itu kalau ada orang yang melupakan Allah dari apa yang dia punya. Itulah sehingga Qarun ditenggelamkan dengan harta kekayaannya karena ketika dimintai zakat dari hartanya, mana kajak Allah Ta'ala, wasselek roseoku ye, resoku nasa. Nah, dia sudah melupakan, padahal apa yang dia punya itu dari Allah. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka dari Imamul Ghazali hadirkan dalam hati tak oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apapun. Apa yang bukan dari Allah? Mata bisa melihat dari Allah. Jadi kalau konsep syukur mau dipakai, ketika kita bisa memandang, hadirkan dalam hati kita oleh Allah Ta'ala ye. Enak diceramahkan Bu, tapi prakteknya sama-sama susahnya. Penceramahnya juga merasakan susahnya. Bisa bergerak tangan ini, seharusnya ini kita hadirkan. Puang, poleidi iya. Karena banyak orang tidak bisa gerakkan tangannya Pak. Ya kan? Cerita lagi nih, saya pernah datang ke tukang pijit di Malino. Pijit badan ini ada terasa lain-lain. Si runtuh kak koro to pole pinra. Iya ruli mana? Kalau terlanjur dia menggenggam begini, maka mata lay buka. Lepas sapi. Dipraktek di depan saya. Karena nanti kalau sudah terbuka, susah dia genggam. Pas sapi. Saya baru sadar, ya Allah, ternyata ini tangan bisa bergerak ini. Darimu ya Tuhan, ini sering kita lupakan. Ada orang yang tidak bisa pegang tangannya. Jok kaki. Apalagi kita bisa lari, nikmat besar. Pernahkah kita mengingat Allah dengan larita? Karena ada orang tidak bisa lari. Ada orang yang jangankan lari, jalan saja susah. Maka kita yang jalan ini seharusnya jangan jalan saja. Lenger lagi pola. Tapi ini konsepnya Imam Ghazali Pak. Tanya boleh iya ma peletu mak. Karena kalau dari saya ini seakan-akan saya ini wah hebat sekali, tidak. Saya menyampaikan konsepnya Imam Ghazali. Ia komelo ki mapakaraja sukru ku Allah Ta'ala nomor sidi hadirkan ku tita maka da Allah Ta'ala apapun, sekecil apapun. Kita bisa duduk, bersila, masulek kaki. Seharusnya kita hadirkan Allah. Menurut Imam Ghazali. Karena banyak orang yang tidak bisa duduk. Termasuk mama saya kesan. Mama saya tidak bisa duduk. Ya Romelo tu dah lepas tu dapi. Tangan dua sudah tidak bisa juga bergerak sama sekali. Kalau ini kita pikirkan, datanglah syukur itu oleh Allah Ta'ala ya. Jadi itu kalau menerapkan konsep syukur akan jalan si kita. Kenapa? Karena semua yang kita terima oleh Allah Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang kita punya itu adalah keimanan kepada Allah ini. Nena gagaya sena ya roh. Nena gagaya sena. Iya ko yair liang ya punai kita tidak dijamin masuk surga. Punya apa? Parang-parang makaiga.
rumah berapa puluhan, ratusan, tanah maka luang, aset di bank begitu banyak. Orang bisa masuk surga gara-gara waramparana. Tetapi jaminan makada sinin atau sogi lah de pasti masuk surga. Degaga. Jangan satu ayat, 10 ayat degaga. Jabatan. Orang bisa masuk surga karena jabatannya. Lai pakai kudecengnya, hukum masyarakat. Bisa saja Allah memasukkan surga karena jabatannya. Akan tetapi jaminan pasti bahwa tinin atau mataan rej pangkat jabatannya pasti masuk surga. Aga namun 10. Satu saja yang dijamin masuk surga oleh Allah ini, orang yang beriman dan beramal saleh. Maka itu iman amal saleh pak bere poleripung Allah Ta'ala. Bisa melakukan ketaatan itu pak bere poleripuangnya. Nah, makanya setan ini pintar Bapak Ibu. Kalau itu ada sama kita, dia berupaya supaya ini kita gagal dengan keimanan tak dan amal saleta. Bagaimana cara setan disuntikkan ke dalam hati tak serekom mengi matempoki gara-gara amal tak. Itu pintar sekali itu setan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Dia itu nata masuk surga tawi langsung. Man kana fi qalbihi narekong kamu pakuatinna mithqalu zarratin, dalam hadis yang lainnya mithqalu khardal, seperti biji sawi, min kibr, dari sifat matampo. Matampo ibnama, ini adalah sifat yang akan meruntuhkan itu amal saleta. Kenapa? Itu adalah sifat jelek yang dimiliki oleh iblis sehingga keluar dari surga, merasa lebih baik dari orang. Kasih nanaseng yanu. Ketika orang sudah banyak mengajinya, ya runasa kasih yanu. Lairi tamariawa tahu. Maka dalam Islam itu kata Syekh Amin Al-Qurdi ada dua konsep yang mirip tapi namanya beda, yaitu ujub dan takabur. Takabur itu merasa ya seki daripada tahu gara-gara apapun, waramparang, jabatan, apa dan lain-lain. Agatosi ujub ya merasa ya seki daripada tahu dengan sebab amal saleta. Itu ujub kata Syekh Amin Al-Qurdi. Maka iman amal saleh yang ada di kita ini harus kita ingat Bapak Ibu. Harus yang nyemengi ya. Oleh Allah Ta'ala ya, oleh kupuangi ya. Dihadirkan terus. Ini ada riwayat saya mau baca dari Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi SAW. Kala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma yaqul rabbuka. Saya kasih di waktu masuk Nabi ta. Naitai sahabat tu dah 10. Makutana Nabi ta, atadruna ma yaqul rabbukum. Wahai sahabatku, teh semoga aga na puat tak aku ini. Ya tidak tahulah sahabat karena mereka hanya duduk-duduk 10. Ya. Ditanya, semoga aga na podaki puat tak pong Allah Ta'ala, kui di mana? Maka dia, Allahu wa rasuluhu alam. Ya Rasul, suruh nami bawa si bapong Allah Ta'ala misengi. Maka dia Nabi sallallahu alaihi, maka dia yaqulu ma ajma'akum. Maka dia pong Allah Ta'ala ma ajma'akum. Aga pasipulu ki ikwe. Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini semua? Nah. Maka dari sahabat Nabi tajtama'na nadhkuruka wa nahmaduka ala ma hadaitana lil islami wa mananta bihi alaina. Kami ini duduk ya Rasul, kami mengingat-ingat dan bersyukur terhadap nikmat Islam. Jadi sahabat itu sengaja duduk untuk rampe-rampe Pak Berena pong Allah Ta'ala. Pemberian terbesar apa itu? Islam. Islam yang kita punya ini, keimanan yang ada di hati ini,
Wa mananta bihi alaina, dan yang apa yang engkau akan berikan kepada kami dengan keislaman ini. Apa yang akan diberikan oleh Allah dengan keislaman ini? Pahala, riyono pong Allah Ta'ala, surganya, ampunannya. Itu setelah kita masuk Islam. Maka kata sahabat, kami duduk mengingat ini. Ini kan dalam rangka syukur, seperti yang kita bahas ini. Agana sanabita. Allahi ma ajma'akum illa dzat. Cuma na bahasa taruh. Wallahi ki, tong ki ye. Wallahi ki, betul-betul bahwa yang mengumpulkan kita ini, menyebabkan kita tudas sipulung ya, hanya itu. Maka dia sahabat, wallahi ma ajma'na illa dzat. Kami berkumpul tidak ada tujuan lain, hanya kami ingin bersyukur, menyebut dan mengingat pemberian Islam dari Allah. Ayat sanabita. Ama inni astahlibkum lam astahlibkum tuhmatan lakum. Saya mengajak kalian bersumpah tania maka ragu-ragu kak kepada kejujuran tak deh. Maka dia nabita. Walakinnahu atani Jibril, tapi saya lihat tadi ada Jibril turun dari langit. Agar nasa Jibril ko iya nasa nabita. Innallaha yubahi bikumul malaika. Majapuk pong Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di langit sana. Jibril, itaro atakku nasa, naingerangnya selengen na pak bereku selek kuale na itaro, karong kemana mak depung. Jadi Allah bangga dengan kita yang selalu mengingat pemberian Allah SWT. Hadirkan dalam hati, menurut Imam Ghazali ya, hadirkan dalam hati tak dengan apapun yang kita miliki. Makanya sama keluarga, sama anak-anak di pesantren ku bilang, jangan selalu ingat yang tidak ada. Aja dulu ya rode gaga mengerang. Engkau tuh engkai makai gaya, itu mengerang. Dan ini adalah konsep kebahagiaan kan. Coba kita pikir-pikir Bapak Ibu. Orang akan sulit bahagia kalau selalu yang belum didapat itu yang napikiriki. Punya sepeda, dia pagaga motorokna, motorok turun napikiriki. Nanti punya motor, lesi na pikiriki, oto. Angka na oto na, Avanza misalnya, na pikiriki si ras. Nanti punya ras, na pikiriki, pokoknya tidak ada habisnya. Hilanglah kebahagiaan dari dia. Kenapa? Yang ada ini yang banyak ini tidak disyukuri. Ini konsepnya Imam Al-Ghazali luar biasa Bapak Ibu. Mari kita sama-sama ini, karena saya yang menyampaikan ini tidak berarti bahwa saya lah pelaksana terbaiknya deh. Saya harus jujur mengatakan bahwa sama-sama kita belajar. Maka dari Imam Ghazali, kalau kita mau bersyukur tonga-tonga kepuangi, nomor si di al-ilmu. Pak disengat tu jolo. Aga betuanna, hadirkan dalam hati tak, maka dari polipungan Allah Ta'ala ye. Apapun bisa bergerak, Allah diingat. Maka zikir akan jalan. Karena iya rupa berena pun Allah Ta'ala denang kena petu. Ya, denang kena petu. Kayaknya saya pernah cerita di mimbar ini. Ada satu nikmat lagi yang mungkin tidak pernah kita ingat. Tidak pernah kita sebut. Tapi saya pernah sudah merasakannya. Angka saya betul, Ibu. Saya menelan ludah ini sakit ini leher. Nah kebetulan waktu itu saya ingat jadwal ceramah di Masjid Raya Pangkajene. Saya dalam mobil kalau menelan ludah, saya teriak itu dalam mobil. Tapi saya kan naik sendiri jadi bebas kak teriak. Pedikna kue. Nah ini jadwal saya harus hadiri. Jadi saya sementara ceramah itu menahan sakitnya leherku. Di situ saya baru sadar, puang, engkau palek Pak Bereta, melenal ludah, tidak sakit, nikmat itu Pak. Karena saya sudah rasakan pernah menelan ludah, sakitnya minta ampun. Saya teriak itu pulang di mobil merasakan ini. Ternyata begitu banyak nikmat yang kita rasakan, yang harus dihadirkan. Maka Imam Ghazali, hadirkanlah akwatita, maka ada polipung Allah Ta'ala ya. Jadi ini bukan sekedar, ya kok Pak disengeng, tentu irisemanu polipung Allah Ta'ala. Mana polipung Allah Ta'ala mana ya? Yang dibutuhkan oleh Imam Ghazali adalah hadirkan dalam rasa.
Boleh kepuakku ya. Oke, itu sudah hadir. Nah, langkah yang kedua, al-halu, kondisi batinta. Setelah kita hadirkan dalam rasa tak bahwa boleh Allah Ta'ala ya, nasabah mekometoro hakikatna. Apa al-halu? Perbaiki kondisi batinta. Apa itu? Gembira menerima ini. Ada makna hadis begini, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdi. Atau kama qala Nabi SAW. Mariyo ipung Allah Ta'ala nareko engka pak berena mak dekke ikuatanna. Allah suka kalau melihat pak berena kuatanna. Jadi pun Allah Ta'ala mak bereko itu Allah juga gembira. Maka kita harus gembira menerimanya. Rasulullah SAW, batai nama Pak Guru, kalau makan sampai disunahkan itu jilat itu sisa-sisa di tangan tak. Ada orang merasa jijik. Bahkan sampai sekarang masih saya mendengar, apa ini orang? Ya anu naseman de bagian lepek liman anuna jari-jarinya. Itu konsep Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah mengajarkan sampai sesederhana ini? Jangan boros, jangan buang-buang nasi. Karena itu adalah Pak Bere Allah Ta'ala, Maria Allah Ta'ala karena terima Pak Berena. Maka saya pernah cuci motor, Pak. Cuci motor. Ada orang bilangi, Kak. Iya, tu Nasir. Dek tu jampang hilak de ya motorku. Dek jampang hilak de Nasir tu otoku. Kenapa? Mito Kak Nasir kena Kak penyakit hubbud dunia. Ayat hubbud dunia. Cinta dunia. Cocok tuh ya? Kalau memang itu di perasaan tak menghindari cinta dunia, oke lah. Tidak usah cuci motor, tak mobil, tak. Biarkan berdebu. Tapi anak kena setahu otona Pak Ustaz maka carepah. Kan? Apa saya jawabkan? Kalau saya lain juga. Engka dan nabita na puji Allah Ta'ala nareko naita Pak Berena kuatanna. Jadi saya cuci motor saya bukan untuk manusia. Saya mau perlihatkan kepada Allah Pak Bereta puang, ujagai Pak Bereta puang. Inilah yang harus ada dalam hati kita ketika kita cat rumah tak. Jangan untuk manusia. Jangan untuk manusia. Tapi orang akan mengatakan, borona. Dia mau boroh. Ini kita sedang membahas syukur. Iya. Jadi kita cat rumah tak, onroriota, nalenga pun Allah Ta'ala bola. Jadi upelihara, na poji pun Allah Ta'ala mita bola tak angka kualita. Kalau ini kita pakai, silahkan cat rumahnya. Maka itu Nabi Sulaiman. Sogi na to sogi, kalau sogi Nabi Sulaiman. Guru saya waktu SD mengatakan apa? Nabi Sulaiman itu aspal di depan rumahnya itu emas. Aspalnya emas. Seandainya itu ada sekarang, hilang itu aspal. Agak. Makanya Bapak Ibu yang naik ke Saudi kan itu di Bukit Sapa, nalegi Pak Dendri kaca. Kenapa? Karena kalau tidak nalegi Pak Dendri, orang ambil jadi cincin orang. Batu Sapa. Nah, poji pun Allah Ta'ala narekomil yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala ni'matihi ala abdi. Nah, poji pun Allah Ta'ala mite Pak Berena engke kuatanna. Maka yang kita punya ini harus datangkan oleh Allah Ta'ala ye. Tidak apa-apa disebut Bapak Ibu. Pak Bereta puang. Saya, tapi ini cerita saya Bapak Ibu. Mohon maaf, hanya contoh saja. Engkau kasih bola aku bangun dari 2012 sampai sekarang ini belum ketempati. Cicil tak cedek. Ya rokok aku bola aku biasa kak doi. Biasa aku Pak Bereta puang. Seandainya ada orang lihat kak dari luar, tuh jangan nyero. Maka ada jangan nyero. Jangan nih Ustaz. Biasa saya perlu rumah Pak Bereta puang. Sebenarnya saya hanya ingin mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke jamaah. Imamul Ghazali mengatakan, hadirkan ukuatita maka boleh puakku boleh Allah Ta'ala. Setelah itu hadir, bagaimana kondisi batin? Mari kita rimai. Kan sama kita manusia.
nalengi parfum orang dari umrah. Tabe Pak Ustaz, angka parfum. Biasa saya tuh dikasih, mungkin aja jamaahnya di sini, biasa karena kasih surubeng. Baru saya terima, wih alhamdulillah, bagusnya baunya. Mario ya Pak berewe. Tapi coba dikasih, tapi parfum Ustaz, kulemparkan masuk di mobil. Tersinggungnya orang. Sebenarnya Allah seperti itu. Peliharalah benda-benda yang kita punya ini. Hadirkan Allah. Andi Guru Tak Sanusi. Andi Guru Tak Sanusi Baco, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, almarhum rahimahullah. Maka dari coban Allah Ta'ala serahkan koidi kata-kata untuk menyampaikan terima kasih kepada Allah Ta'ala, pasti silak dek kisapa ada yang cocok untuk menyesuaikan dengan Pak Bere Puangi. Apa yang mau kita ucapkan? Dengan Pak Bere nang kenapa tuh? Jantung jalan terus, dalam mengalir terus, pandangan jalan terus. Nang kenapa tuh Pak Bere Puangi Allah Ta'ala koidi. Kata-kata apa kira-kira supaya sesuai dengan ucapan terima kasih kepada Allah? Akan kesulitan. Nah, lah deceng maka yang guru-guru tak saya waktu itu masih di Mangkoso tahun 1992. Datangan Guru Tak Sanusi menjelaskan di Mangkoso, langsung saya dengar waktu itu. Dia bilang, "Nala deceng, pong Allah Ta'ala Pak Guru ki. Akadaki alhamdulillah." Kalau kita sudah ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin bisa menutupi ucapan terima kasih terhadap nikmat yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Zikir itu, alhamdulillahi rabbil alamin itu zikir. Jadi orang yang jalan zikir syukruna, jalan zikirina. Pantaslah kalau Allah itu menggabung itu dua amalan di dalam satu ayat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni ingaraka nasu Allah Ta'ala azkurkum ingaratoki waskuruli apa keraja syukruki kuya. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Maka ketika ini kita hadirkan dalam hati oleh pelaku, bergembiralah. Terkadang kata Syekh Sa'rawi, di antara kesalahan umat Islam, maka dari Syekh Mutawalli Sa'rawi ahli tafsir, di antara kesalahan orang Islam adalah pemahaman mereka tentang rezeki dalle. Doa di antara dua sujud kita apa? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Pangalengak dalle. Tapi kesalahan kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, iya roto selengi sesa, narikoi rampe dalle, tappa duit celak nengerang, Soekarno Hatta. Seakan-akan iya miro bawat dalle. Melihat anaknya orang, sukses nasa meli ini. Engkau punaya. Seakan-akan orang yang tidak punya itu uang merah, dia agak dalle na. Coba kita lihat. Sehingga kegembiraannya itu hanya materi. Kegembiraan hanya materi. Padahal agak sedalle. Maka dari Sa'rawi dalle ya naritu sinin na anu makke gunai okkoidi. Terkadang juga uang itu dek makke guna. Kenapa? Menyebabkan kita jauh dari Allah. Mabela ki boleh pengatale dalle itu pacalang. Tadi dalle ya tuh. Nasabah tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu dalle, bisa salat subuh dalle, rajin berjamaah itu dalle, bisa mendengarkan ceramah itu dalle, bisa sadar dengan dosa-dosa tak yang lalu itu juga dalle. Dalle mana? Anu makke guna ko hidup iya itu dalle. Makanya kita selalu minta di antara doa antara dua sujud, Rabbi ghfirli, adam pengengak puang, warhamni amaseka puang, wajburni, tutupi kesalahanku puang, warfa'ni angkat derajatku puang. Warzukni alengak dalle tapuang dalle ini na anusinin na makke gunai. Di antara anu makke guna adalah ketenangan batin tak, rezeki besar, kesenangan hidup, rezeki besar. Maka dia anakku,
Bapak Ibu. Cemburu Kak Pak Lia ini tetangga ya. Itu tetangganya kasihan anakku di kos di Makassar, Bapak Ibu. Marutungi si polo atap rumahnya. Marutungi. Rumahnya saya kalau ke sana maka rumahnya kasihan ini tidak layak huni ini. Hujan terus di Makassar kan beberapa bulan ini. Marutu lalu nih kasih ia rosop sebelah atap rumahnya. Kenapa hakim aku kue tarpala. Sampai sekarang ini, makanya saya ceramah ke Wajo, ceramah ke Pindrang, ku sampaikan ini, kalau kita mau agak senang ini, wasilah untuk masuk surga, ada itu kasihan saudara kita, tetangganya anakku. Saya bilangnya anakku, nah seandainya saya mampu nak, tidak akan saya nyari teman untuk membantu dia, biar kita sendiri, tapi memang kita tidak mampu. Apa nak bilang anakku? Itu Pak orang, selalu ku dengar ketawa-ketawa, isinya itu rumah, padahal talpala na bake, 10. Ketawa-ketawa orang, dermawannya lagi. Anak-anakku, menelpon lagi anakku, Pak, nantarkan kak ini ikan besar, nantarkan kak ini ubi kayu, nantarkan ini ubil jalar. Besana, dermawan. Orang hidup di dalamnya itu merioi, gembira, senang. Ternyata kesenangan itu tidak selalu terkait dengan materi. Buktinya ini rumah ketawa-ketawa. Sementara bisa saja kita mendengar dari rumah mewah. Engkau tahu pacecer yang laleng. Itu gak kena kue. Hanya itu dipacai. Macai pacecer yang sana. Kenapa batin tidak tentram? Ketentraman batin itu Pak bere pelir punga. Ini keadilan Tuhan. Ada orang rumahnya sederhana, tapi di dalam penuh dengan canda tawa, ketawa-ketawa. Ini rahmat dari Tuhan Pak bere peliripuangi. Jadi, kata Imam Ghazali, agi-agi tata rima, hadirkan dalam hati. Ini yang dibutuhkan, dirasa. Boleh puakku ya. Tapa pengalatana boleh di puang. Apa yang bukan dari Tuhan? Boleh mana ku pengalatana? Angka tahu tiwirangi duit. Oke lah, orang yang bawa. Tapi ini orang rezekinya dari mana? Dari Allah ujung-ujungnya. Allah diingat, kemudian sikap batin al-halu asanna. Ini yang pertama al-ilmu, yang kedua al-halu. Apa al-halu? Sikap batin gembira. Sekecil apapun tidak boleh kita tempuh. Ya, makan apa? Maka Rasulullah mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka, dia makan. Tidak dia suka, dia tinggalkan. Tidak dicaci maki. Sebab apa? Pak bere polir pengalaman. Mencela orang, menjelek-jelekkan orang, nasabak bau modelek na ibarana, berarti mencela Tuhan, karena yoro modelek na yoro tawe pole kupung Allah Ta'ala. Saya ajarkan anak-anak ke pesantren. Di pesantren ya anak, semua yang ada di dunia ini adalah kehendaknya Tuhan. Jangan mencela temanmu. Karena kamu mencela-cela temanmu berarti mencela Tuhan. Nasabak bindruk na Allah Ta'ala. Ada orang pesek, jangan cela. Peseknya itu pesek dari Tuhan. Coba anda elok tak? Macacak mana? Ingat tak? Mageretak mana? Tapi akan mesti kau kengi Pak bere oleh Ta'ala. Jangan cela orang yang tidak bagus modelnya. Karena itu berarti anda mencela Allah. Ini kalau konsep syukur ini dibahas. Jadi gembirakan hati. Yang harus kita gembira adalah, paling pokok kita gembira adalah dengan keislaman ini. Entah dua channel ini berapa kali ketemu saya membahas bahwa ganna tu tahu bahasa Arab soso de pagaga sahada akuatinna. Ada orang yang hafal 30 juz Al-Quran, bahkan menguasai tafsir Ibnu Katsir, bahkan bikin buku namanya Aje Wensing Pole Belanda, membikin buku kamus hadis yang dipakai dan dibaca oleh ulama, alena riale tania pasalleng. Bahkan ada orang sigaru kunabitta melihat mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de pagaga tama sahadana letu mate. Kenapa kita tidak gembira dengan keislaman ini? Mari kita gembira. Yang terakhir konsep syukur itu adalah
al-amalu. Jadi pertama, saya ulang-ulang Bapak Ibu, pertama apapun kita terima, ingatlah oleh Allah Ta'ala ya, oleh puakku ya. Yang kedua, gembirakan hati tak, terima Pak Bere. Ini masih dibahas sama Imam Ghazali. Orang gembira itu apa karena bendanya ini, Pak Berena, atau karena ia rumah berewe? Konsep syukur paling tinggi, kalau gembira ke ibaratnya, misalnya saya ini beli HP, gembira karena saya punya HP, mariawamu pisukuru ta. Mariawa, level mariawa kata Imam Ghazali. Yang level tinggi itu, tania HP ye ngerang, tapi Pak beri HP ngerang. Contoh, ada orang kasih ki bunga, atau datang misalnya Menteri Agama, berkunjung ke Sidrap, Profesor Nasaruddin Umar berkunjung ke Masjid Al-Ansar, Sidrap, siruntuk ki ikutangnya tapanala pulpenna Nasaruddin Umar, oko kantonna, napatame ko kanton tak? Gembira kan? Sekarang, gembira karena pulpen atau gembira karena pemberi pulpen? Nah, kalau kita gembira karena pulpen, Maria Wamupi. Tapi yang luar biasa karena, ini pulpen tidak sembarang pulpen ini, pulpen pole Menteri Agama ini. Dibawa ke rumahnya, pulpen pole Menteri Agama. Inilah syukur tingkat tinggi. Ketika ada pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ini yang menyebabkan kita gembira saja, tapi gembiranya karena Pak beri pole puangi dan yang tahu ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hati kita. Kenapa kita gembira? Karena benda meriawai, tapi karena Pak Berena, Pak Berewe. Gara-gara Pak Berewe, Umario, Pak Berena puangi. Maka Rasulullah SAW benda-benda di rumahnya dikasih nama, kata Profesor Quraish Shihab. Tikarnya itu Al-Quz. Tongkatnya Al-Mamsuk. Pedangnya Zulfikar. Kenapa dikasih nama ini? Di antaranya adalah kegembiraan Rasulullah menerima Pak Beri Perhimpunan Ta'ala dihormati dengan baik. Yang terakhir al-amalu. Al-amalu itu apa? Pakai gunai Pak Berewe seperti akad tanah tumak bere. Gampang je ceramah Pak, Ibu. Itu je prakteknya. Kayaknya sudah 2 kali di mimbar ini. Saya menyampaikan ini. Sampaikan lagi. Ada orang kasih saya serubeng di Sidrap ini. Mungkin ada orangnya ini di bawah ini. Tapi Ustaz, serubeng sempomo Ustaz pole Mekah. Dia baru umrah. Di Pakistan mak beri jama. Maksudnya dia itu pakai mak beri jama, pakai pergi ceramah. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Haji, terima kasih. Itu bagian dari syukur. Ada syukur yang harus dipenuhi satu lagi. Apa itu? Pakai itu suruban seperti kehendaknya dia. Jadi kalau saya pergi ceramah, dia pakai suruban. Marioi, mitai, na pakai tongang Ustaz surubanku Pak Bereku. Ya kan? Gembira itu orang. Nah lihat na pakai Pak Berena. Nah, tapi coba. Pura karena naleng suruban. De nang kanu pake. Dia datang ke rumah berkunjung. Ternyata itu suruban ku jadikan lap. Lap kaki. Apa perasaannya itu Pak? Ustaz, tega-teganya Pak Ustaz. Nah enggak marialah ada Pak Bereku nalas lap kaki. Makku toni pong Allah Ta'ala naseng. Imamul Ghazali. Apa gunanya mata? Kita lebih tahu dari saya. Tetapi kalau digunakan kepada melihat hal-hal yang haram, pasti Allah marah, tersinggung. Kenapa dibawa ke sana? Nah saya suruh dan seterusnya. Inilah ceramah subuh kita, pengajian kita subuh ini. Insya Allah, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bahas ini bisa dipraktekkan. Insya Allah orang yang jalan syukurnya, jalan sikrikna. Mari kita terapkan. Diingat Pak Beri Polipong Allah Ta'ala ye. Marioki dengan mengucapkan Alhamdulillah. Satu lagi, gunakan di jalan yang baik seperti kehendaknya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih panitia atas amanah yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.